Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa basyiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama-tama kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Karena waktunya sudah agak melampaui, mari kita langsung saja kita buka Al-Qur'annya. Kita buka surat At-Taghabun. Nomor surat 64. Nomor ayatnya 7. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jangan lupa niatnya betul-betul ditata, diniati lillahi mukhlisil karena Allah. Karena dengan niat yang benar, niat karena Allah, maka amalan kita diterima oleh Allah. Ama indahu min ni'matin tujza illa wajhi rabbil ala. Innallaha la yuqabbil amala illa ma kanahu kholisan wa batuhiya bihi wajhuh. Jadi amalan kita harus bahwa kita beribadah, kita mengaji, kita acara-acara sabilillah, itu harus diniati mukhlis lillah karena Allah. Karena itulah yang menjadikan amalan kita diterima oleh Allah, diberi pahala oleh Allah, dan diberi surga oleh Allah. Maka barangkali ada yang niatnya belum pas, kita pasang, kita toto, kita paskan supaya benar-benar lillahi ta'ala. Kita baca, nanti kita beri makna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'u Allah wa ati'ur rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum
wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizil hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma altufina fi taysiri kulli ashir wa inna taysiru kulli asrin kayasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ij'alna imaman wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma faqihna bidin, Allahumma faqihna bidin, Allahumma faqihna bidin, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma atina al-hikmah, Allahumma dzakirna minhum nasina wa 'allimna minhum ma najalna warzuqna tilawatahu ana al-lail wan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah wa Arafah warzuqna hajjal mabrur warud anna wa fulana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-jannata firdaus. Allahumma inna nas'aluka al-jannata firdaus. Allahumma inna nas'aluka al-jannata firdaus. Allahumma inna nas'aluka min khair ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adza min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi ibu-ibu yang baru datang, bapak-bapak, surat At-Taghabun nomor surat 64 ayatnya 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Za'ama nyono atau menyangka siapa alladzina kafaru, orang-orang yang kufur. Kufur itu masih bahasa Arab, kafir itu masih bahasa Arab. Orang yang tidak percaya. Jadi halusnya itu orang yang tidak percaya kepada Allah atau ayatnya Allah. Tidak percaya Allah yub'atsu, menyangka Allah yub'atsu yento ora den tangake sapa wong akeh. Kul katakan Muhammad, kandakno Muhammad, bala bahkan, maksudnya bahkan dibangunkan. Wa Rabbi, demi Tuhanku, demi pangeran ingsun, la tub'atsuna yakti den tangake temenanan sira kabeh. Summa la tunabbaunna, tumuli yakti den tekoni temenanan sira kabeh. Bima amiltum, bima kelawan barang, dengan apa-apa amiltum yang beramal kalian, kang ngamalake sira kabeh. Wa dzalika lan mengkono ki mau den tangake den tekoni kabeh ki mau Allah atas Allah iku yasir, mudah.
Nah ini, jadi mulai zaman dulu sampai sekarang itu masih banyak. Gitu. Wong-wong podo nyono, wong-wong sing ora iman podo nyono, nek ora bakale ditangeke. Soalnya mereka berprinsip dengan akal. Lah iya, wis mati dadi lemah, sudah jadi tanah, masa mau dibangunkan? Apa bisa? Padahal bapak ibu, orang yang sudah meninggal ini biasanya menyesal, menyesalnya luar biasa, ingin dikembalikan ke dunia lagi. Ya Allah, kalau seperti ini keadaannya, mbok saya dikembalikan ke dunia sebentar saja, saya akan banyak, saya akan menyembah kepadamu ya Allah dengan sungguh. Tapi kalau sudah mati tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Nah ini orang yang apa namanya menyesal setelah. Nah ini dijawab oleh, disampaikan oleh Nabi, katakan Muhammad, demi Tuhanku, Allah pasti akan membangun dan pasti akan menceritakan apa-apa yang kita amalkan waktu di dunia. Jadi sedikit pun amal di dunia ini nggak ada yang kelewat. Sudah puluhan tahun, Allah itu lupa, tidak mungkin. Ya, sudah bahkan apa namanya, sudah tidak terngiang di dalam pikiran kita. Ya, justru amalan-amalan itu akan amalan-amalan dosa kita atau amalan yang baik tercatat semuanya, tidak ada yang kelewatan. Ini makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus yakin, ya, jangan seperti mereka-mereka bahwa besok itu dibangkitkan dan tidak ditanyakan. Tidak hanya dibangkitkan, ditanyakan semua amalan-amalan yang telah kita amalkan, sekecil apapun, ya, sekecil apapun pasti akan kita, kalau itu amalan baik akan kita nikmati, kalau itu amalan jelek pasti akan kita temui. Man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal baik pasti akan bermanfaat bagi kita, amalan jelek pasti akan memberikan kita. Jadi sekecil apapun Allah tidak akan lupa. Demikian itu Allah lebih mudah. Lawang belum ada bahannya saja gampang, ya. Manusia ini dulu bahannya dari apa? Ya, dari barang mati, bahkan dari barang yang tidak berguna, barang yang tidak memper, bahasa Jawanya. Orang memper, didol ora payu. Ya, tapi ya seperti ini kita bisa setelah dewasa bisa ada yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, gagah-gagah. Loh, ini bahannya dulu apa? Ya, dia nggak mikir bahwa dulunya kita itu apa, kemudian jadi seperti ini, kemudian Allah mematikan, nanti setelah hari kiamat dibangkitkan lagi. Itu mudah bagi Allah. Ya, bagi Allah mudah. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah. Inna dzalika Allahi yasir, wa dzalika 'alallahi yasir. Fa'aminu, maka imanlah kalian. Billahi pada Allah, wa rusulihi, dan utusannya Allah. Wa nuril ladzi, wa-nya itu wa ataf, dan imanlah an-nuri pada nur, artinya ayat atau Al-Quran. Alladzi yang anzalna kang wis nurunake ingsun Allah. Wallahu, dan Allah, bima, dengan apa-apa, ta'maluna, yang mengerjakan kamu sekalian, iku khabirun, waspodo. Jadi Allah menyerukan, maka imanlah kalian kepada Allah dan Rasul, dan imanlah kepada An-Nur atau Al-Quran yang telah Allah turunkan. Jadi Al-Quran ini merupakan wahyu Allah yang luar biasa. Bahkan di dunia ini semuanya sudah mengakui bahwa Al-Quran itu wahyunya Allah. Hanya akhir-akhir ini ada beberapa yang mungkin fenomena dunia yang sudah mendekati kiamat
banyak orang yang mengatakan ini, itu, dan sebagainya. Bahkan ada yang membakar Al-Quran. Ya, itu hanya segelintir orang yang sudah dipengaruhi oleh iblis. Tapi pada dasarnya Quran ini merupakan wahyu Allah, kalamullah. Ya, dalam surat Az-Zukhruf itu, fam tafsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim innahu la dzikrul laka wa la qaumaka wa sawfa tus'alun. Jadi Al-Quran ini oleh Allah disuruh berpegang teguh. Kita semua disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Fam stasik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang di jalan Allah. Siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar. Innahu dzikrul laka. Al-Quran ini peringatan untuk kamu Muhammad. Innahu la dzikrul laka wa li qaumika, dan untuk kaum kalian, untuk kamu Muhammad. Jadi Al-Quran ini untuk umat seluruh jagat sampai hari kiamat. Ini. Jadi sudah benar, sudah tepat bahwa kita orang Islam mengaji Al-Quran dan kita mengamalkan Al-Quran. Bahkan orang Islam, orang iman yang selalu membaca, yang selalu mengamalkan Al-Quran ini sambung dengan Allah. Inna hadza Qur'an tarafa bidillah wa tarafa bidakum. Ya, jadi Al-Quran ini punya cabang dua. Yang satu di tangannya Allah, yang satu di tangannya orang iman. Ya, inna hadza Al-Quran tarafa bidillah wa tarafa biyadikum. Fatamasaku bih, maka berpegang teguhlah. Fatamasaku bih ini tidak hanya kita pegang biasa, enggak, tapi diamalkan. Fa innahu lan tadillu ba'dahu abadan. Jadi Al-Quran kalau kita amalkan ini dijamin oleh Allah. Lan tadillu, tidak akan tersesat abadan selamanya. Wala tahliku, dan tidak akan rusak. Ini nih. Jadi Al-Quran punya dua cabang, yang satu cabang di tangannya Allah, yang satu cabang di tangannya orang iman. Jadi orang-orang iman itu luar biasa, sering membaca Al-Quran, ya, mengamalkan Al-Quran dengan mentakzimkan Al-Quran, membawa Al-Quran dengan penuh takzim, penuh kebanggaan, ya, karena ini kalamullah. Ya, jadi luar biasa toh. Cabangnya di tangannya Allah satu, yang satu di cabangnya tangannya orang iman. Ya, kemudian Allah menjanjikan lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abada, tidak akan sesat dan tidak akan rusak abadan selama. Nah ini ya. Maka Allah memerintahkan supaya iman kepada Allah dan Rasul, dan iman kepada Al-Quran yang Allah telah turunkan kepada kalian. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan segala sesuatu amalan kita khabirin, waspada. Lah ini. Jadi tidak ada yang kelewatan. Kalau manusia mungkin, ya namanya manusia kelemahannya banyak sekali. Ya, bahkan diri kita tuh sudah 10 tahun yang lalu saya mengamalkan enggak ingat. Ya, bahkan berapa ratusan tahun Allah itu akan mencatat amalan-amalan kita. Pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yauma yajma'ukum, yauma, pada harinya yang jama'ukum, mengumpulkan pada kalian, mengumpulkan ing sira kabeh, liyaumil jam'i, pada harinya berkumpul. Nah ini, dzalika, demikian itu kumpul, dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat. At-taghabun, orang yang rugi atau orang yang getun, menyesal, yang sudah saya sampaikan tadi. Baman, dan barang siapa yu'min, yang iman billahi, pada Allah, wa ya'mal, dan beramal mereka solihan, baik, amal solih, yukafir, maka menghapus, anhu, dari orang, sayatihi, kejelekan
kejelekannya. Wa yudkhilhu, dan memasukkan kepada orang, memasukkan Allah pada orang ke surga. Tajri yang mengalir, tajri mengalir min tahtiha, dari bawahnya surga. Ya dalam arti bukan bawah tapi di dalam surga. Ya, biasanya sungai itu kan tempatnya tidak mungkin di atas, ya toh. Ya, kebanyakan ya di bawah, di bagian bawah. Minta dia dari bawahnya surga, al-anharu, beberapa sungai. Khalidina, lah inilah khalidina, kekal mereka, fiha, di dalam surga, abadan. Sudah ada apa namanya, khalidina, masih ada abadan, ya, abadan selama-lamanya. Dzalika, demikian itu, semuanya itu masuk surga, diampuni dosanya. Al-fauzul adzim, al-fauzu, bejo atau kabejan, keberuntungan, al-adzimu, yang agung, yang besar. Nah ini ya berkaitannya dengan hari kiamat, ya toh. Allah nanti akan mengumpulkan kalian di hari perkumpulan, yaitu di hari kiamat. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti ini sudah banyak orang yang membicarakan masalah kiamat-kiamat. Memang mulai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iqtaro balinasi hisabuhum bahum fi ghaflatin muridun. Sudah diterangkan dalam ayat. Ya. Kalau nggak keliru surat Al-An'am itu. Nah, iqtaro balinasi hisabuhum bahum fi ghaflatin muridun. Sudah dekat kiamat. Mulai zaman Nabi sudah dikatakan seperti itu, sudah dekat kiamat. Tapi kebanyakan muridun, sudah dikatakan dekat kiamat, tapi kebanyakan muridun berpaling, tidak menghiraukan bahwa kiamat itu sudah dekat. Jadi di hari kiamat nanti Allah akan mengumpulkan semua manusia yang ada di bumi ini, dan pada saat dikumpulkan itu, nah ini kebanyakan orang atau robun, sesuai dengan suratnya at-taghabun, artinya menyesal, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqu wa akum minas sholihin. Dia meronta-ronta kepada Allah, minta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kembalikan saya ke dunia sebentar saja, fa'asaddaqu wa akum minas sholihin, saya akan sedekah, dan saya tidak akan menghirukan dunia, saya akan menjadi orang-orang yang beramal baik, akan amal solih. Kalau keadaannya seperti ini, ya penyesalan tinggal penyesalan. Ya, maka ada seorang ulama zaman dulu mengatakan begini, andai kata di dalam ruangan malam hari, kita mungkin seperti ini, malam hari lampunya dipadamkan, dimatikan, keadaannya gelap, kemudian ada woro-woro, ada pengumuman, sing nyawuk getun, sing ra nyawuk getun. Dari sekian yang hadir ini kira-kira nggak sama ini, mungkin ada 3 kriteria, sing nyawuk getun, sing ora nyawuk getun. Alah, rasa nyawuk lah, rasa nyawuk, wong nyawuk ya getun ya. Sing nomor 2, alah, daripada engkau ya sidik-sidik lah nyawuk, aku tak semua akeh deh. Sing nomor 3, kantongnya diseni kabeh, kantong katok, kantong kelambi diseni kabeh. Bareng metu saka ruangan, biar ketok kabeh, ternyata emas berlian. Bagaimana yang tidak mengambil? Wah, stres mungkin. Yang mengambil sedikit juga getun, sing ngambil banyak itu juga getun. Kenapa sarung saya tidak saya bendel, saya taleni, saya ambil banyak. Nah, ngerti ngono aku jipuk akeh, getun. Nah ini bapak-bapak, ini kalau kita sudah diberi oleh Allah kesempatan yang luar biasa, sudah diberi pengumuman oleh Allah yang luar biasa ini, tinggal kita bagaimana mengadainya, bagaimana mengamalkannya. Kadang-kadang banyak sekali waktu kita yang terbuang.
Ya enggak? Kadang-kadang pagi HP, siang HP, sore HP, malam TV. Ya, kadang-kadang zikir kita, sholat sunnah kita, kadang-kadang sholat wajib saja terburu-buru. Ada enggak yang seperti itu? Selak gawian, selak iki. Nah ini Bapak-bapak, mari kita koreksi diri kita. Apakah kira-kira amalan kita nanti sudah bisa untuk menebus surganya? Kalau amalan saya seperti ini, ada yang mat kolam ngo, komat teko salam lungo, ya, sholat keburu-buru. Sholat wajib loh keburu-buru, nggak ada tumakninah, nggak ada. Nah, bagaimana nanti getunnya di sana nanti? Ya, nah ini ada seorang ulama yang mengatakan begini, seakan-akan kita ini sudah dikembalikan dari kematian, dari penyesalan itu kita dikembalikan oleh Allah. Orang yang ulama mengatakan begitu. Jadi seakan-akan kita ini sudah pernah mati, sudah pernah menyesal, ya toh? Kemudian dikembalikan ke dunia, sehingga kita wasari'u, ya toh? Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan seperti orang yang atau gobun ini, orang yang menyesal. Ya. Wa man yu'min billahi wa ya'mal sholihan yukafir an sayyi'atihi wa yadkhul jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fi abada. Jadi Allah sudah memberikan pengumuman, sudah memberikan rambu-rambu yang luar biasa barang siapa yang iman kepada Allah, ya toh, dan beramal soleh. Jadi kaitannya iman dan amal soleh ini nggak bisa dipisahkan. Wah, saya hanya iman, nggak bisa. Saya hanya amal soleh tapi nggak percaya kepada Allah, wah, apalagi nggak bisa. Iman dan amal soleh ini satu paket. Orang beramal soleh dasarnya iman. Orang iman harus beramal soleh. Amal soleh amal yang baik menurut Allah dan Rasul. Ya, menurut Allah dan Rasul. Tidak hanya yang penting aku ngawoni tanggane mas. Itu baik ya. Tapi secara umum sebenarnya bukan baik ya, bagi Allah juga baik. Tapi karena nggak sholat, nggak ibadah, bagaimana bisa diterima oleh Allah kebaikan itu? Nah ini, jadi amal soleh dan iman ini satu paket. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, kejelekan-kejelekan kita. Jadi semua amalan-amalan yang jelek, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena kita sudah beramal baik, beramal soleh dan dasarnya iman. Tidak hanya mungkin ada ya orang yang dijanji atau sumpah. Di dalam sumpahnya itu saya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, semboyannya itu iman dan takwa kepada Allah. Memang harus semboyannya itu, harus kekuatannya itu harus luar biasa. Menyatakan iman, takwa kepada Allah. Tapi kalau tidak ada kenyataannya, ya, tidak ada gunanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal imanu bintamana wala tahalla walakin nama waqara fi qalbi wa saddaqa bil amal. Itu. Laisal iman, tidak hanya iman, bukan iman. Man tamanna wala tahalla, orang yang hanya bersemboyan, orang hanya ada tulisan-tulisan di rumahnya itu banyak tulisan-tulisan Arab, tulisan-tulisan Al-Qur'an, ya toh, asyhadu alla ilaha illallah. Hanya tulisan saja. Itu tidak dikatakan iman. Hanya janji saja itu tidak dikatakan iman. Memang baik, janji itu memang merupakan tonggak untuk mengamalkan sesuatu. Ya, tapi oleh Nabi dikatakan ma waqara fi qalbi wa saddaqa bil amal. Orang yang berjanji, orang yang mengatakan iman Islam, itu kemudian dilanjutkan ma waqara fi qalbi wa saddaqa bil amal. Ya, kemudian dimasukkan di dalam hati yang paling iman kepada Allah, percaya kepada Allah, wasaddaqal bil amal, kemudian ditunjukkan dalam amalan dengan sungguh-sungguh, sholatnya dijaga, ya, perbuatannya dijaga, omongannya dijaga, ya, jadi amal solehnya sungguh-sungguh. Ya, di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak ada ceritanya kamu beribadah seenaknya saja, enggak ada. Semampunya, istilahnya ya tidak, ya disambi saja, tidak ada. Jadi
Di dalam Al-Quran maupun hadis itu wasyari'u, ya, badi'u sama wasyari'u ila maghfiratin, ya, infiru, ya, itu seruan-seruan untuk segera, untuk semangat ibadah itu, bukan hanya untuk samben, ya, bukan hanya untuk samben, ya, jadi harus betul-betul kita utamakan ibadah pada Allah, sehingga nanti kalau di hari kiamat, di hari tahub, di hari perkumpulan, dikumpulkan manusia ini menjadi orang yang tidak menyesal. Nah ini. Jadi amalan yang baik, iman yang didasari dengan iman itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dan Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Di dalam surga ada beberapa sungai yang mengalir di dalam surga. Di dalam surga tidak hanya sehari, 2 hari, 1 bulan, 1 miliar, 1 triliun tahun, tidak. Khalidina fiha abada. Masya Allah. Khalidina fiha abada. Rumahnya orang ahli surga ini 10 jagat minimal, dan itu terbuat dari berlian dan emas yang dihiasi. Istrinya ada yang menceritakan 2.500. Bayangkan bapak-bapak, bidadari 2.500 itu ada dasarnya. Kalau kita bayangkan di dunia mungkin nggak bisa nyampe ya, karena kita masih hidup di dunia. Tapi kalau di dalam surga, Masya Allah, sampai habis akalnya oleh Allah ditegur, apakah kamu nggak minta ini? Oh iya ya Allah. Lah itu, oh itu iya. Lah yang itu, yang itu juga ya Allah. Sampai habis akalnya. Di dalam surga, sungai yang luar biasa. Di dalam surat Muhammad itu, mathalul jannatil lati udal mutakun, naharun min ma'in ghairi asin, wa min naharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Itu satu dari air biasa, kemudian yang kedua dari air susu, yang ketiga air khamr. Jadi wal khamru lidzatil syaribin. Jadi khamr, di mana orang yang minum khamr ini tidak akan memabukkan. Kalau di dunia ini khamr dilarang, memabukkan. Kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram, termasuk minum-minuman keras, itu haram. Tapi di surga nanti disediakan sungai. Bayangan kita sungai jangan seperti Bengawan Solo, Bengawan Solo itu berbagai sungai atau selokan-selokan masuk, enggak seperti itu. Bahkan satu pandangan mata itu enggak tembus, saking lebarnya sungai. Itu yang keempat, min kasalin, musafa. Jadi dari air madu yang murni, musafa yang bersih. Ini ada 4 di dalam surga. Itu sungai yang disediakan oleh orang-orang ahli surga. Luar biasa. Besok orang-orang ahli surga bisa manggil orang-orang ahli neraka. Luar biasa lagi. Jadi besok di dalam surga, orang-orang ahli surga itu bisa memanggil orang-orang ahli neraka. Di dalam surat Al-A'raf itu, mana ada ashabal jannati ashaban nar, angkota wajadana ma wa'adana rabbuna haqqo. Hai orang-orang ahli neraka, saya telah menemui janjinya Allah bahwa orang iman, orang Islam, orang yang mengamalkan, orang beramal soleh itu masuk surga. Saya sudah mengalami. Saya mau tanya, apakah kamu juga mengalami kalau orang yang tidak beriman, orang yang tidak beramal soleh masuk neraka? Qalu bala. Orang-orang ahli neraka mengatakan, oh iya, saya masuk neraka ini karena zalim saya, karena kekufuran saya. Jadi orang-orang ahli surga nanti bisa memanggil orang ahli neraka. Jadi sungguh luar biasa Bapak-bapak. Jadi orang yang diberi hidayah, orang yang diberi keimanan ini tidak sembarang orang. Sama-sama punya hati, sama-sama punya pendengaran, sama-sama punya mata, tapi kenapa bisa menerima dan tidak? Ini Allah yang memberikan. Nah ini, berarti kita dicintai oleh Allah. Jadi orang-orang calon ahli surga yang seperti ini. Nah, demikian juga sebaliknya. Surat Al-A'raf selanjutnya itu, wa nada ashaban nari ashabal jannah an afidu min alaina min ma'in.
mengerti orang-orang di surga sama menikmati hasilnya di dalam surga begitu nikmat. Orang ahli surga itu, orang ahli neraka memanggil orang-orang ahli surga, hei ahli surga, orang-orang di surga, mbok saya ini diberi apa yang Allah telah berikan kepada kamu, sebagian rezeki. Kalau tidak ya apalah, kulit-kulit gedangnya saya mau. Istilahnya begitu. Saya haus, saya lapar sekali, saya menderita sekali. Mbok saya diambilkan dari surga itu, diuncalkan ke tempat sini. Saya mau makan, saya minum. Innama haramahuma ala ahlinnar. Jadi makanan-makanan yang ada di dalam surga itu haram bagi orang-orang ahli neraka. Coba dibuka nanti surat Al-A'raf itu. Begitu pedihnya, begitu sakitnya melihat orang-orang yang nikmat dalam dirinya menderita. Sedangkan di dunia waktu puasa saja ya, pas jam 12 siang mungkin kita lewat, ada orang yang tidak puasa minum es teh, mendengar suaranya mak celegup, masya Allah. Itu baru di dunia. Kalau di neraka itu sudah masya Allah, menderita lagi melihat orang di ahli surga, mengerti ahli surga itu nikmat, senang-senang, lebih menderita lagi. Apalagi ya ahlal nar khuludun la maut, hei ahli neraka, kamu kekal abadi selama-lamanya. Memang ada orang-orang jahanamiyum yang orang-orang iman yang dosanya banyak, itu dikumbah dulu di dalam neraka. Manyak tirobau fa'innalahu naro jahannam. Jadi barang siapa yang datang di sisi Allah membawa dosa, maka harus dikumbah dulu, disiksa dulu oleh Allah sesuai dengan dosanya. Nanti berapa tahun, berapa ribu tahun nggak tahu, sesuai dengan dosanya, baru nanti oleh Allah diangkat. Kalau sudah habis dosanya, baru diambil, dimasukkan dalam surganya Allah. Nah, apa kita mau seperti itu? Neraka itu masya Allah, gitu. Malaikat yang ahli neraka itu kejam, nggak ada toleransi sama sekali, nggak ada kasihan sama sekali. Sing gepui terus, sing nyiksa yang terus. Wiladun syidadun la ya'sunallah ma'amarhum wa yaf'alu ma yumarun. Surat At-Tahrim itu. Jadi di dalam neraka itu besok ada malaikat yang wiladun syidadun, kuat dan kejam. Matanya ditutup oleh Allah, pendengarannya juga ditutup, hatinya sudah nggak ada hati kasihan. Terus mau kuliah orang ahli neraka, khalidina fi abada, kekal abadi selama-lamanya. Nah, ini mari kita koreksi diri, kita supaya menjadi orang yang iman dan amal soleh, sehingga kita bisa dimasukkan dalam surganya Allah. Dan kal fauzul adzim, demikianlah itu keberuntungan yang sangat besar. Tidak ada keberuntungan di dunia ini yang membandingkan dengan surga. Orang yang duduk di sini, di dalam majelis taklim seperti ini oleh Allah dijamin lawatun aurahatun fisabilillah khairum minad dunya ma fiha. Kita di dalam pagi-pagian, sore-sorean di dalam jalannya Allah, di dalam sabilillah, ini termasuk sabilillah, mencari ilmu. Khairum minad dunya ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, Bapak-bapak, kita mendengar juara dunia sepak bola Ronaldo dan Messi itu gajinya berapa? Triliunan. Wong bal-balan tok gajine triliunan, wis seneng gajine akeh apa-apa enek. Triliunan tuh Bapak. Itu sudah heran. Ini lebih mengherankan lagi. Kita dalam sabilillah, kuncinya karena Allah. Jangan karena daripada nganggur, daripada nyang omah rapopo, tak melu-melu. Ini jangan seperti ini. Itu ngomong melu-melu. Niat dari rumah saya thalabul ilmi, amar ma'ruf, ini pahala, ini sabilillah. Nah, ini khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, ini kadang-kadang tidak mudah Bapak Ibu, menata hati ini tidak mudah. Kadang-kadang dari rumah sudah, tapi di jalan melihat apa sudah. Aku tak anwes, gak situ ngaji. Ada acara atau ada apa gitu. Atau di sini sudah berubah niatnya. Aku kok roh masjid Al-Madaniyah tuh.
tak pengen roh, hanya pengen roh saja, ya toh. Nah ini, mari kita introspeksi, koreksi diri sehingga kita orang-orang ahli surga. Semoga kita semuanya ya, orang-orang yang duduk di sini dan yang di rumah tentunya orang-orang Islam, semoga menjadi orang-orang ahli surga, orang-orang yang husnul khotimah. Masih berapa menit? 10 menit ya. Nah ini keberuntungan yang sangat besar. Walladzina kafaru, sebaliknya ini, walladzina, dan orang-orang kafaru yang, kalau bahasanya kafaru kok ndak ngapir-ngapirke mboten nggih. Ini Allah yang ngendika nggih. Sing ngendika Allah lho nggih. Jangan salah tompo. Ya, kafaru yang tidak iman aja. Orang-orang yang tidak beriman, wakadzabu, dan mendustakan mereka bi ayatina, dengan ayatku Allah. Ulaika, demikian itu ashabun nari, penduduknya neraka. Berapa hari? Khalidina, kekal fiha, di dalam neraka. Loh, Allah dawuh niki. Ya toh. Wa bi'sal masir, dan sejelek-jeleknya tempat kembali. Nah, tadi orang iman di dalam surga, enak-enak di dalam surga, begitu nikmatnya menikmati hasil amalan di dunia, masuk surga. Dan ini sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman, ya toh, sudah tidak beriman, wakadzabu, dan dia mendosakan. Orang kafir, orang yang tidak beriman, ada orang yang tidak wakadzabu sebenarnya, atau orang yang tidak menentang, di rumah saja, ya pokoknya ya ora gawe apa-apa, ya ora salat, ya ora anu, pokoknya meneng yang omah. Ini termasuk orang yang tidak iman. Karena apa? Diperintah Allah sholat nggak sholat, diperintah puasa nggak puasa, ya loh. Juru syahadat nggak syahadat, ya itu keyakinannya. Sing penting aku ora colong jupuk, orang ngawoni tanggane, ya baik, ya toh. Hablum minanas, jadi antara manusia baik, ya toh. Sebenarnya kalau diwadahi dengan Islam dengan sungguh-sungguh, kebaikan itu akan menumbuhkan pahala. Ora ngomong elek karo kancane, ora nyatur kancane, ora gawe Allah karo tanggane, itu baik, ya toh. Tapi kalau nggak diwadahi dengan iman Islam, ya kebaikan itu hanya mata fata morgana, kebaikan hanya di dunia saja, ya gitu. Tapi mari kita mengamalkan yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya Allah. Dan orang-orang yang mengkufuri atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah, ulaika ashabun nari khalidina fiha, mereka itu akan menjadi penduduk ahli neraka, khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Wa bi'sal masir, dan sejelek-jeleknya tempat kembali. Loh ini bapak-bapak, ibu-ibu, jadi besok itu ya sudah tidak ada hari lagi, tidak ada waktu lagi. Di dalam surga dan neraka nggak ada lagi, saja nggak ada waktu atau mungkin kesempatan, nggak ada lagi sudah. Kemudian Allah mengatakan itu, ya toh, kalau sudah terakhir Allah mengatakan, ya ahlal jannah khuludun la maut, ya ahlan nar khuludun la maut. Hei ahli surga, kamu kekal abadi di dalam surga. Nah, kekal abadi, bermiliar bertriliun tahun tidak. Nek triliun tahun itu masih ada hitungannya, bahkan hitungan pasir di dunia ini masih ada hitungannya. Kira-kira bisa nggak menghitung pasir di dunia? Khalidina fiha abada itu tidak seperti itu, ya, masih ada hitungannya pasir itu di dunia ini. Mbuh berapa hitungannya pasti ada, karena di dunia. Tapi kalau di surga khalidina fiha abada itu tidak ada hitungannya. Sudah mula mbah-mbah ngendika kita nggih, wong kuwi besok mulih ono zaman kelanggengan, langgeng iki sarene batase meneh gak enek apa alam meneh. Ndak mungkin iki. Surga atau neraka ditentukan hari ini. Nah niki waspada bapak-bapak, ibu-ibu. Surga atau neraka ditentukan hari ini. Inna dunya mazratul akhirah. Dunia ini adalah penentu di akhirat. Nanduri apa? Nanduri becik bakal becik, maksudnya amal sulih, iman akan dimasukkan dalam surga. Orang yang tidak beriman, ya itu dimasukkan nerakanya Allah. Bukan berarti Allah itu menganiaya, tidak. Wong sudah diberi undang-undang oleh Allah, ya itu sudah diberi mayyutiillah wa rasulah yudkhil jannah, itu surat apa namanya, An-Nisa ayat 13 itu,
Sopo wonge sing taat Allah Rasul masuk surga. Ya ini juga ada ini. Ya dah. Barang siapa yang tidak percaya kepada Allah dan mendustakan ayat Allah dimasukkan dalam nerakanya Allah. Ini undang-undang Allah dan itu pasti. Ya dah, tidak akan melenjani Allah itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menjanji. Haqqu mir rabbik, hak itu dari Allah. Allah sudah berfirman seperti ini. Mari kita koreksi diri kita. Ya dah. Apakah kita beribadah ini sampai mati atau tidak? Kita nggak tahu. Kita masih sementara ini. Masih sementara, masih calon. Ada orang yang dulunya sungguh-sungguh ibadah, bisa terpengaruh dengan dunia, nggak sholat, nggak ngaji, nggak beribadah lagi. Lah ini, ya namanya tidak husnul khotimah. Sampai mati dia tidak beribadah. Nah, ini nggak husnul khotimah. Banyak itu orang-orang seperti itu. Dulunya ibadahnya mempeng, ya mbuh krono terpengaruh dengan dunia, terpengaruh dengan situasi keadaan dunia ini. Ini maka kita harus sampai pol mati. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, menyembahlah kepada Allah sampai ajal tiba. Nah ini nih yang paling sulit kita jaga seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya toh, kita menjaga konsisten ya toh, sampai husnul khotimah ini yang sulit karena dunia ini semakin hijau, semakin menggiurkan, semakin wah luar biasa. Apalagi yang anak-anak muda-muda itu. Ya toh, nek ngaji ndak ada oyak-oyakan, ndak ada orang tuanya sudah selalu ngomong, kadang-kadang tidak kurang peduli atau kurang semangat ya karena sudah terbius dengan keadaan dunia. Nah ini kita jangan ya saya sampaikan tadi bahwa dunia ini adalah tempat penentu Bapak-bapak. Kita ingat ini, kita ingat-ingat ini ya jangan sampai kita lupa dunia ini adalah tempat penentu surga atau neraka. Ini kan. Karena di dunia Allah telah berfirman, kita hidup di dunia ini adalah untuk ibadah. Dan nanti kalau sudah di alam barzah, alam kubur, nggak bisa kembali lagi, nggak bisa ada pertolongan lagi. Ini ya. Jadi akhir dari pertemuan ini, insya Allah sudah waktunya. Nah, mari kita jaga Bapak Ibu, istiqomah kita. Ya, kita jaga diri kita, keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, anak turun kita. Rabbi auzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an mas'ulin tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi mendoakan anak-anak kita, anak turun kita, fi dzurriyyati. Nanti anak-anak turun kita menjadi orang-orang soleh, orang-orang iman. Nanti di hadapan Allah gemberuduk. Kenapa gemberuduk itu? Bersama-sama dengan keluarganya, anaknya, bapaknya, putunya, buyutnya. Dzurriyyatina ini masih masuk surga semua. Alangkah senangnya. Alangkah senangnya besok di surga itu, di dunia bersama-sama, nanti di akhirat juga bersama-sama masuk surga. Masya Allah, iki putuku, iki anakku, iki bojoku, iki tonggoku, iki konco-koncoku masuk surga. Alhamdulillah, betapa senangnya. Petuk para nabi, para rasul, Masya Allah, Nabi Muhammad, Nabi Musa, yang jurusannya tangan kanan kuburan, yang tangan kiri rumah sakit. Nabi Musa kalau ngampleng kan mateni wong. Ya dah. Lah petuk Nabi Musa, petuk Nabi Yusuf. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Insya Allah itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami menyampaikan sedikit ada kekurangannya, kekhilafannya. Mari kita ambil kesimpulannya diri kita masing-masing untuk bisa istiqomah. Muga-muga Allah paring manfaat lan barokah. Kita menjadi orang-orang ahli surga, menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.